Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjelaskan terkait permohonan PKPU dan kepailitan. Pengertian dari kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurasan dan pemberesannya dilakukan di bawah pengawasan hakim pengawas. Terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Di dalam pasal 1132 dijelaskan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutamakan padanya pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Jadi, semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan pembayaran utang. Adapun tujuan kepailitan, di antara salah satunya ialah untuk melindungi para kreditor untuk memperoleh hak mereka. Syarat dalam mengajukan permohonan pailit diatur pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 UUK PKPU. Dari kedua pasal ini dapat ditentukan unsur-unsur utama yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan pailit atau persyaratan. Antaranya ialah A. Adanya debitur, B. Terdapat minimal 2 orang kreditor, C. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengertian utang yang dapat ditagih diatur dalam pasal 1 ayat 6 dan penjelasan terdapat di pasal 2 ayat 1 paragraf 3 UUK PKPU. Ketentuan terhadap pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dan PKPU selain dari kreditur dan debitur, pernyataan pailit juga dapat diajukan oleh beberapa pihak. Beberapa pihak lainnya sebagaimana sesuai pasal 2 ayat 2 sampai dengan 5 UUK PKPU. Dasar hukum PKPU diatur dalam pasal 22 sampai pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Adapun persyaratan mengajukan PKPU sama seperti persyaratan mengajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu harus bisa dibuktikan ada minimal 2 kreditur dan salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan pengajuan PKPU dapat melalui 2 cara, yaitu sebagai tangkisan dari permohonan pernyataan pailit dari kreditur, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitur atau kreditur. Lalu, pengertian PKPU. PKPU adalah masa negosiasi atau rekonstruksi hutang secara massal melalui pengadilan niaga yang difasilitasi oleh pengurus PKPU dan hakim pengawas. Jika dalam restrukturasi dapat mencapai perdamaian sesuai syarat Undang-Undang Kepailitan pasal 281, maka perdamaian tersebut akan disahkan oleh pengadilan dan mengikat semua kreditur walaupun ada yang tidak hadir. Adapun tujuan PKPU dari sudut pandang debitor, kesempatan untuk melakukan organisasi ulang utang-utangnya dengan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan usahanya. Dari sudut pandang kreditor, media untuk kreditor yang masih menganggap bahwa debitornya memiliki prospek yang cukup baik untuk melunasi sepenuhnya utangnya. Sehingga dalam menentukan strategi penanganan perkara, piutang macet apakah dengan mengajukan permohonan PKPU ataupun permohonan pernyataan pailit di pengadilan niaga ini juga tergantung kondisi debitur itu sendiri. Jika memang kreditur ataupun debitur masih menganggap bahwa debitornya memiliki prospek yang cukup baik terhadap usahanya dan dianggap mampu untuk melakukan penataan ulang utangnya, maka bisa diajukan PKPU terlebih dahulu. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.